Apa kabar Pak Anwar? Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih. Oke Pak, Em, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun enggan bertemu dengan ulama MUI. Alasannya tim MUI sudah memvonis duluan sebelum tabayun. Apa pendapat teman-teman dari MUI? Ya, saya rasa kalau data dan fakta untuk hal-hal tertentu sudah cukup ya. Yang namanya data-data digital itu sudah tidak bisa diingkari. Jadi kalau menurut saya berdasarkan data-data dan fakta-fakta itu yang yang sudah terekam dalam jejak digital itu yang tidak bisa diapakan lagi. Dari situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pandangan dari Azaitun, bukan Azaitun ya, pandang dari Panji Gumilang ini memang sebagian sesat dan menyesatkan. Oke Pak, Pertama, terkait dengan pertama polemik investigasi Al-Zaitun dan investigasi sejauh ini sudah sampai di mana Pak? Investigasi teman-teman dari MUI. ya bagaimana MUI melakukan investigasi dia tidak mau terima, Hmm. dia tidak mau menerima tim MUI yang ditugasi untuk melakukan tabayun dan klarifikasi. Makanya saya tadi kan merekomendasikan nama Profesor yang menjadi ketua apa itu, ketua yang menjadi anggota tim pengkajian, tetapi kan beliau tidak bisa dihubungi ya. Ya sementara beliau sendiri merasakan dan mengalami nggak bisa sampai ke Azaitun ya, cuma hanya sampai beberapa kilo dari situ sudah ditahan gitu ya. Jadi dalam kesimpulan saya eh, kan sudah ada ya forum advokat pembela Pancasila ya yang dikomandoi oleh Bapak Dr. Ihsan Tanjung kan sudah melaporkan yang bersangkutan ke Baris Krim ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ya tinggal polisi yang harus memproses. Jadi bolanya menurut saya sekarang ini ada di pihak kepolisian ya. Jadi Oke, baik. berdasarkan Eh, data-data dan fakta-fakta serta keluhan-keluhan dan gerakan-gerakan yang disampaikan oleh masyarakat, saya rasa kabar reskrim sudah cukup menurut saya ya oke, menjadikan dasar untuk bergerak gitu. oke, baik Pak Anwar. Eh, Terkait dengan praktik salat, ada perempuan di saf paling depan. Panji Gumilang mengatakan itu bentuk dari kesetaraan. Apa pendapat dari MUI? Begini ya, beragama itu memang kita disuruh pakai otak ya. Tetapi otak kita ini tidak bisa membuat penafsiran sendiri kalau nggak ada dasar dan dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi kita tidak boleh berpendapat ya tentang agama kalau nggak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Uh, oleh karena itu prakteknya di zaman Nabi itu tidak ada sholat yang seperti dilakukan oleh Panji Gumilang ya. Kata Nabi Muhammad, sholat yang terbaik bagi laki-laki itu adalah di saf terdepan, kalau bagi perempuan adalah di saf yang terakhir gitu kan, di saf yang paling belakang. Memang itu tidak tidak membatalkan sholat ya, tetapi praktek itu tidak dilakukan oleh Nabi dan juga tidak pernah terjadi Hmm. di masa sahabat ya. Yang paling Oke, Pak. tahu tentang ajaran agama Islam itulah Nabi Muhammad ya. Setelah itu adalah as-sabiqun al-awalun ya, para sahabat Nabi. Nah, di zaman Nabi dan di zaman sahabat itu tidak ada praktek yang dilakukan oleh Saudara Panji Gumilang itu. Oke, Jadi jangan Saudara Panji Gumilang membuat penafsiran tersendiri ya yang tidak ada dasarnya, dasar-dasar syariahnya nggak ada. Nah, disitulah oke, kita melihat dan menilai ini penafsiran yang dilakukan oleh Saudara Panji Gumilang ini sudah keluar dari lazimnya ya. Ya ya, oleh karena itu ya sudah bisa kita katakan ya ini adalah sebuah penafsiran yang menyimpang gitu ya. oke. Kecuali Oke, kalau baik Pak. seandainya keadaannya sangat darurat ya.
kecuali kalau seandainya keadaannya sangat darurat Hmm. seperti yang terjadi di Masjidil Haram misalkan, itu lain cerita ya. Hmm. Tapi ini kan situasinya tidak seperti itu kan. Oke. Oleh karena itu saya mau melihat ya, eh, persoalan itu bukan di Az-Zaitunnya menurut saya ya. Persoalan itu adalah terletak pada sosok Panji Gumilang yang kebetulan adalah pimpinan dari Az-Zaitun ya. Ya. Dan kemudian dia juga adalah dalam hasil pengkajian dan penelitian MUI tahun 2002, dia juga adalah pimpinan daripada NIKW 9 ya. Ini Kak. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, pemerintah secepatnya turun ya supaya keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat ya bisa kita atasi gitu ya. Baik Pak Anwar. Yang menjadi kontroversi lagi, Panji Gumilang berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah, melainkan kalam atau perkataan Nabi. Nah, eh, bagaimana teman-teman MUI Ya. melihat itu? Yang namanya Al-Quran itu adalah lafaz dan maknanya dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ya. Tapi kalau lafaznya dari Nabi dan maknanya dari Tuhan, itu namanya hadis qudsi. Jadi mana yang lebih tinggi derajatnya Al-Quran atau hadis qudsi? Yang lebih tinggi derajatnya Al-Quran daripada hadis qudsi ya. Oleh karena itu dalam kesimpulan saya berarti Panji Gumilang sudah merendahkan ya dan mendegradasi kedudukan Al-Quran setara dengan hadis qudsi. Nah, melakukan tindakan itu adalah sebuah perbuatan tercela dan juga menyimpang serta sesat ya. Oleh Ya. karena itu menurut saya ya, eh, sebenarnya ya, tapi MUI tinggal menunggu apa ya, menunggu klarifikasi. MUI akan bertanya ya atau tidak gitu ya. Nggak usah Oke. komentar panjang. Kalau sudah terjawab oleh mereka ya MUI akan menyimpulkan ini sesat atau tidak. Yang penting ya, cuma kan beliau nggak mau menemui apa tim MUI ya, karena Ya. mungkin barangkali beliau udah tahu apa yang akan ditanyakan kepada yang bersangkutan gitu. Oleh karena itu Ya. jika seandainya hal ini tidak terjadi, pertemuan tersebut tidak terjadi ya, maka menurut saya selama itu pula keadaan ini akan resah dan umat akan menggaduh ya dibuatnya. Oleh karena itu Oke. saya memang mengusulkan penyelesaian ini sebaiknya menempuh cara hukum. Karena negara kita kan negara hukum ya. Ya. Kalau ada orang yang buat keresahan dan kegaduhan ya sudah, bawa saja kasusnya ke pengadilan gitu. Silakan polisi melakukan proses verbal, kemudian diajukan ke kejaksaan, dan pihak kejaksaan membuat tuntutan, nanti ya diuji aja di pengadilan. Oke. Ya silakan jaksa menuntut, kemudian saudara Panji Gumilang membela dengan pembelanya, kemudian Ya. para ahli juga berbicara begitu kan, kira-kira pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu sesat apa tidak sesat gitu kan, Ya. dan biarlah nanti hakim yang memutuskan gitu. Tetapi Oke. selama persoalan ini tidak dibawa kerana hukum, maka menurut saya umat Islam akan resah dan gelisah. Tapi saya tidak tahu Hmm. apakah ini pemerintah maunya situasi tetap resah dan gelisah, saya tidak tahu ya. Tapi Oke. kalau saya baca sikap dan pandangan dari apa Menko Polhukam Bapak Mahfud MD ya, kata beliau memang di apa di Az-Zaitun itu sudah ada apa namanya tanda-tanda ya bahwa memang telah terjadi di sana itu perbuatan tindak pidana ya. Oke, Ya, oleh oke, karena Pak itu Anwar, mohon maaf Pak Anwar, saya potong. Terkait dengan kontroversi salam Yahudi di Ponpes Al Zaitun. Nah, apakah ada dalil yang memang secara mutlak melarang itu di dalam Islam? begini ya, kalau kita orang Indonesia lalu menyanyikan lagu, ya jangan lagu kebangsaan Amerika yang dilakukan, tapi lagu Baik. kebangsaan Indonesia yang dilakukan ya. Kalau kita orang Islam ya salam kita yang disampaikan, jangan salam agama orang lain yang disampaikan gitu ya. Dan saya melihat ini kecenderungannya saudara Panji Gumilang ini melakukan praktek sinkretisme ya, mencampur adukkan ya Ya. ajaran dan kebiasaan yang ada dalam agama-agama yang ada gitu kan.
Dan memang itu nampak oleh saya ya usaha dan upaya ke arah situ memang ada gitu kan. Dan itu apa namanya ada salah seorang tokoh namanya Saifuddin Ibrahim ya yang juga pernah menjadi guru di Az-Zaitun ya itu memang beliau ya dalam ucapan-ucapannya sempat keceplosan gitu ya. Ya semestinya pemerintah kata dia mengajak Panji Gumilang ini Oke. untuk apa? Karena Panji Gumilang juga bisa tipu-tipu gitu ya kan gitu ya. Ya. Nah, Karena Panji Gumilang eh, juga bisa tipu-tipu. Jadi dalam kesimpulan saya ini apa yang disampaikannya dengan apa yang disembunyikannya nggak sama. Itu namanya takiyah ya. Takiyah itu oke, adalah dia akan berbicara dengan orang yang dihadapi sesuai dengan keinginan orang yang dihadapi. Ya gitu. oke, Tapi nanti begitu dia sudah kembali kepada kelompoknya, dia akan berbicara dalam bahasa kelompoknya ya. Ya itu. Jadi oke. saya melihat Panji Gumilang ini dalam melaksanakan strateginya dia mempergunakan strategi takiyah, menyembunyikan sikap dan jati dirinya sebenarnya. Dia menyatakan Pancasila, NKRI segala-galanya ya. Tapi kalau Oke, Pak. seandainya dia sudah kembali kepada kelompoknya, dia akan kembali ke NDI dan KW9. Yakin sekali Baik, saya. baik Pak Anwar. Kalau kita bicara tentang Al Zaitun, MUI telah melakukan riset dan kajian tentang Al Zaitun sejak lama. Kenapa sejak dulu tidak dipublikasikan jika memang ada indikasi sesat? Apakah ini terkait dengan isu backingan intelijen? Ya sebenarnya kan begini ya, kalau ada masalah, lalu kita sudah melakukan pengkajian dan sudah kita publish ya, semestinya kan pemerintah menindaklanjuti, kan begitu ya. Tetapi kan pemerintah tidak menindaklanjuti dan kita juga tidak bisa memaksa pemerintah gitu kan. Jadi dalam kesimpulan saya ya secara pribadi ya memang ada orang di belakang Az-Zaitun ini, gitu. Di belakang Panji Gumilang ini ya. Tapi sebenarnya Oke, Az-Zaitun ini begini ya, kalau kita bicara Az-Zaitun itu kita harus bicara tentang dua hal. Satu tentang institusi Az-Zaitunnya, satu yang kedua tentang sosok Panji Gumilangnya. Kalau Az-Zaitun sebagai institusi, sebagai lembaga pendidikan ya, dia meniru konsep pendidikan yang dilaksanakan oleh Gontor dan pemerintah. Jadi kalau kita cari di situ, tidak ketemu itu. Tapi di balik Zaitun itu ada kelompok ya, yang mendirikan Az-Zaitun itu itulah NII. Terindikasi kuat itu NII yang mendirikan, NII KW9 itu yang mendirikan. Di balik Az-Zaitun itu pembiayaannya itu adalah berasal dari anggota-anggota NII dan KW9 itu. oke. Kemudian Apakah ini yang hasil investigasi saya dari teman-teman UI, Hah? MUI? Kenapa? Apakah ini juga bagian dari hasil investigasi teman-teman Ya, MUI? hasil temuan tim peneliti MUI tahun 2002 bahwasanya Az-Zaitun itu terkait dengan NII KW9 dalam hal historis, kemudian juga dalam hal finance, yang ketiga Mhm. dalam hal kepemimpinan. Pemimpin Az-Zaitun itu adalah namanya Panji Gumilang, yang nama aslinya saya Oke. lupa, Abdul Salam itu siapa. Dia itulah Tapi tokoh Panji MI. membantah itu, Pak. Hah? Kepada Panji telah membantah itu, Pak. Pak Panji Gumilang telah membantah itu kepada Liputan 6. Dia bilang kalau NII itu sudah tidak ada dan sudah mati. Itu kan Tanggapan pernyataan Pak dia. Anwar. Maaf ya, ini maaf nih ya. Tapi ini Ya, tafsir saya pribadi, jangan dikaitkan dengan MUI ya. oke. Coba ketika ada demonstrasi ke Az-Zaitun ya, yang datang demonstrasi 3.000 ya, Baik. yang menghadang demonstran berapa? 10.000 katanya kan gitu ya. Ya, ya. Pertanyaan saya, siapa mereka itu? Siapa Hmm. mereka yang 10.000 itu? Mampu nggak Liputan 9 mendatangkan orang 10.000? Berarti itu masih ada jaringan tersebut gitu, masih ada pengikut-pengikut fanatiknya tersebut, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, kalau nggak salah hanya 2 atau 3 hari ya, dia bisa menginformasikan sehingga ribuan orang bisa datang untuk membela Az-Zaitun. Siapa mereka? Pakai logika Oke, saja lah. Mudah nggak oke. bagi pondok-pondok pesantren untuk mendatangkan orang yang jumlahnya 10.000 orang ya,
Dan itu katanya nyaris tidak ada, hanya sedikit sekali yang alumni. Umumnya bukan orang yang pernah mondok di pesantren Al-Zaitun. Oke. Timbul pertanyaan, Berarti lu siapa? secara pribadi Pak Anwar mengatakan itu NII. Kalau bagi saya, kalau tidak NI, itu adalah jaringan yang pernah dibangun oleh Panji Gumilang. Yang mereka mengakui Panji Gumilang sebagai tokoh atau sebagai leadernya dalam menurut saya ya. So kalau seandainya mereka tidak kagum kepada Panji Gumilang, tidak menjadikan Panji Gumilang sebagai tokoh, saya rasa tidak mungkin mereka datang sejumlah 10.000 itu ke Al-Zaitun, ngapain mereka ke sana itu kan ya. Tapi karena ada dogma yang mereka terima ya, sehingga mereka datang dan mereka menganggap itu adalah jihad mungkin besar ya. Oleh karena itu bagi saya ya hal-hal ini harus diantisipasi. Mengapa apa namanya BNPT dan Densus 88 hanya sibuk apa menghadapi apa isu-isu radikalisme di apa. Sementara ini menurut saya ini adalah gerakan underground ini. Yep. Dan pada waktunya kalau seandainya ini melebar terus ya sulit juga bagi apa bagi tentara dan polisi untuk mengatasi. Oleh karena itu dalam apa saya ya ada istilah di kampung saya itu ya, padamkan api ketika masih kecil ya. Jangan memadamkan api setelah api itu besar, agak sulit memadamkannya. Gitu. Oke, baik Pak Anwar. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apakah teman-teman dari MUI tidak berusaha datang ke Pondok Al Zaitun dan melakukan tabayun di sana? Itu bapak yang saya suruh hubungi oleh Liputan 6 kan pergi ke sana. Yep. Tapi kan tidak bisa masuk ke sana. Dia tidak mau ketemu. Ketika apa namanya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengundang beliau ke Gedung Sate, dia kan tidak Yep. mau membuat persyaratan, tidak boleh ada MUI di dalamnya ikut serta kan gitu kan ya. Yep. Itu bagaimana caranya itu? Ya sudah kalau gitu ketemu di pengadilan aja gitu. Ketemu di Oke. pengadilan aja menurut saya ya. Oke. MUI dengan forum advokat pembela Pancasila yang diketuai oleh Pak Ihsan Tanjung ini silakan saja menyampaikan hal-hal apa menurut dia yang mengganggu, yang akan bisa mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat. Ya kemudian diproses saja gitu. Biar di pengadilan aja ketemu. Saya ada masalah itu. Supaya apa namanya masyarakat bisa hidup dengan tenang, aman, tentram, damai gitu. Jangan kayak sekarang ini. Jadi jangan Oke. dibiarkan masyarakat berdebat ya. Kalau mau berdebat, biar nanti di pengadilan aja berdebat gitu ya. Oke. Jadi dikanalisasikan dengan Hmm. kita tempuh proses hukum ini berarti ada kanalisasi ya. Nah, sehingga masyarakat bisa tenang dan masyarakat bisa bekerja seperti biasa gitu kan. Saya begitu Oke. aja dan kawan-kawan yang juga belajar, anak-anak yang belajar di Azhar itu juga tenang juga kan. Orang tua murid mereka kan juga tenang gitu kan karena tidak diganggu dan terganggu oleh isu yang Oke. berseliweran. Biar Panji Gumilang saja menghadapi masalah ini dengan apa. Iya. Baik Pak Anwar Abbas, Ya sama-sama. terima kasih Ya, atas waktunya bersama Liputan 6 SCTV Mas. Sampai ketemu lagi Mas di program selanjutnya. terima Terima kasih kasih. Mas.